Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku semua, kawan-kawan onlineku, kawan-kawanku yang menatap saya hari ini di layar smartphone masing-masing. Halo, saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai sedetik ini kita diberikan nikmat, diberikan kesehatan yang melimpah. Kita hari ini masih sehat walafiat. Baiklah, kita sudah hampir setahun, mulai dari Maret tahun lalu, tahun 2020, pandemi ini sudah berlangsung. Kita sudah melakukan pembelajaran jarak jauh sebagai siswa bersekolah. Kenapa sih kita stay at home? Apa sih COVID-19 ini? Ada apa sih dengan orang terinfeksi ini? Kenapa? Dari mana sih asalnya nih? Kenapa sih? Gara-gara pandemi ini kita semua stres, bingung. Kenapa? Segelintir pertanyaan dari orang-orang yang hampir di seluruh dunia seperti itu pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu COVID-19 agar paham ya. COVID-19 adalah penyakit pernafasan yang menular disebabkan oleh virus corona yang kasusnya pertama kali ditemukan di Cina, di pasar Wuhan. Di pasar Wuhan di Cina, dan itu berawal dari hewan ke manusia. Tapi berawal dari hewan ke manusia, WHO belum memastikan bahwa itu hewan menularkan ke manusia. Ada yang, kalau berita sekarang ada yang menyebutkan karena pabrik di Cina bocor, gitu kan. Karena daging import yang berasal dari Eropa diimpor ke Cina, virus corona berasal dari itu. Tapi WHO belum memastikan. COVID-19 ini menyebar dari orang yang terinfeksi dari manusia ke manusia. Kasus COVID-19 pertama di Indonesia terjadi pada bulan Maret di kota Depok. Di pertengahan Maret di bulan Depok. Setelah itu kita semua diliburkan, melakukan stay at home, WFH, PJJ, pembelajaran jarak jauh, work from home, selama kurang lebih berapa bulan hingga pengumuman dikeluarkan. Tetapi sampai sekarang sudah setahun kita melakukan pembelajaran jarak jauh, melakukan WFH bagi yang orang kantoran, orang yang bekerja di kantor. Mal-mal tutup, warteg tutup, restoran juga tutup, hampir semua tempat tutup. Adapun gejala yang terjadi ketika kita tertular COVID-19, kita terinfeksi, yaitu demam. Demam tuh bisa sampai 40 derajat, 41 derajat gitu kan. 41 derajat Celcius, pokok tinggi banget lah demam gitu, kayak demam biasanya tapi cuma beda. Disertai dengan batuk-batuk yang sering, lalu sesak nafas. Itu gejala awalnya baru pertama kali. Setelah itu seiring berkembangnya waktu, ada gejala-gejala lain seperti anosmia atau kehilangan indera penciuman, kayak parfum yang baru wangi banget tuh nggak kecium sama sekali, nggak wangi sama sekali. Makanan yang enak, makanan yang baunya sangat enak sekali tuh nggak kecium sama sekali. Itu anosmia ya. Itu bisa terjadi seminggu sampai 14 hari atau 2 mingguan gejala tersebut. Lalu ada diarenya sering banget gitu, hampir setiap hari lah. Lalu mual muntah, gak mau makan, tidak punya nafsu makan, kehilangan nafsu makan,
Setelah itu pusing banget, sakit tenggorokan karena batuk. Itu kalau Anda mengalami gejala yang tadi saya sebutkan, segera periksalah ke dokter atau rumah sakit rujukan COVID-19 untuk mendapatkan perawatan yang intensif atau perawatan yang lebih baik, atau juga bisa langsung melakukan tes PCR, swab test, PCR antigen, tes CT scan, röntgen dada. Itu bisa dilakukan di rumah sakit. Sekarang udah banyak instansi yang menyediakan, kayak mungkin seperti stasiun Jember, lalu rumah sakit dengan biaya yang sudah terjangkau. Anda bisa melakukan tes di sana. Lalu kenapa sih orang itu bisa terinfeksi sama COVID-19 ini? Kenapa kok bisa? Ya, pertama, orang yang terinfeksi berkontak langsung dengan orang yang masih sehat. Alasannya banyak. Pertama, nggak pakai masker. Kedua, nggak jaga jarak, minimal semeter lah gitu. Kan nggak akan kita dempet-dempet orang-orang itu kan. Makanya harus jarak 5 meter, nggak apa-apa, lebih baik jauh-jauh. Ya, oke. Setelah itu Anda tidak cuci tangan, pegang benda, selama pegang benda, keluar rumah nggak cuci tangan, pegang muka. Nah, itu juga salah satu kenapa Anda bisa terinfeksi, karena tidak cuci tangan. Tapi Anda bisa, ketika Anda ada gejala, Anda bisa melakukan isolasi mandiri selama 2 minggu atau 14 hari. Saat di tengah itu ada gejala, segera hubungi dokter dan rumah sakit rujukan terdekat. Banyak kok orang yang mengeluh karena pandemi ini, planningnya, rencananya mereka ke depan itu gagal. Orang yang mau mudik saat hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, semuanya pada batal. Lakukan bulan puasa di rumah, gak taraweh masing-masing di rumah. Event-event yang ada pun batal. Tapi setelah diliburkan beberapa bulan, pemerintah membuka lagi dengan yang namanya PSBB awal itu. Ada toko-toko restoran yang baru buka, baru merintis UMKM-nya. Mal-mal juga pada buka, restoran, tempat makan buka, tapi dengan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Lalu bagaimana kita sebagai remaja, sebagai siswa, sebagai anak muda dalam menghadapi pandemi ini? Kita punya peran loh. Kita sebagai contoh, ya enggak? Kita bisa melakukan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, cuci tangan yang benar ya, kan ada langkah-langkahnya kayak gini, tuh gini, setelah itu begini, cuci tangan pakai sabun, jangan pakai air aja, begini, setelah itu begini, habis itu dibasuh dengan air. Oke. Setelah itu memakai masker. Nah nih, pakai masker ya, gini yang benar. Ini tertutup, kalau ada kawatnya ditekan membentuk hidung seperti ini. Lalu di samping ini jangan sampai ada celah. Nih bernafas. Kalau ada kerasa udara di sini berarti makanya belum benar. Ini masker disposable, ini juga jangan ada celah. Ini cara pakai masker yang benar ya. Setelah itu menjaga jarak minimal 1 meter, minimal, maksimal berapapun, pokoknya ada jarak. Di mall juga ada garis-garis gitu kan buat jaga jarak, ya enggak. Setelah itu menjauhi kerumunan. Kalau ada kerumunan, jauhi walaupun orangnya pakai masker. Tapi kan
pengen lihat ada apa, ya jangan, sudah jangan, biarin. Saya itu menjaga mobilitas. Lalu kita bisa olahraga di rumah, ya nggak jogging keliling rumah, bisa yoga, mudah, ada caranya di YouTube, tutorialnya ada di YouTube. Semuanya punya HP kan, punya smartphone masing-masing, dilihat. Atau bisa skipping, yang nggak pemanasan di rumah, bisa nyapu, ngepel, bersih-bersih rumah, itu juga masuk olahraga, bergerak, ya enggak. Lalu yang punya bakat, misal bakatnya itu kayak menggambar, mewarnain, itu bisa diasah kan, punya banyak waktu luang. Atau punya bakat yang lain, bisa dilatih, diasah, ya enggak. Mengurangi nongkrong, yang sukanya nongki nongkrong, aduh stres aku di rumah gitu katanya. Yang stres juga bukan kamu, orang sebelum pandemi aja juga banyak yang stres karena aku stres, karena stay at home aja, nggak keluar kan, enak kalau libur jalan-jalan gitu ya. Tapi kan kita diliburkan karena pandemi, bukan karena kamu suruh jalan-jalan sama pemerintah, ya nggak penting kamu keluar itu nongkrong. Kalau kamu berkepentingan kayak belanja bulanan, ke sekolah ngasihkan tugas, nah itu penting. Terus banyak juga tenaga kesehatan yang gugur ngurusin orang terinfeksi COVID. Kok kamu bilangnya stres? Mereka kayaknya yang lebih stres. Lalu Anda bisa ikut webinar tentang COVID-19 atau tema yang lain. Enak loh, bisa dapat sertifikat, lumayan. Aku pernah ikut webinar ini. Nah itu. Lalu bisa lihat Instagram live, konten kreator, dokter, kan berguna, punya smartphone semua, punya media sosial juga. Dan sekarang tuh ada aplikasi yang lagi booming, TikTok. Tuh, Anda bisa buat konten karya di TikTok tuh, tapi harus ingat waktu, harus bisa membagi waktu, karena kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi bisa dipisahkan antara untuk bermain dan untuk belajar saat sekolah online, saat daring. Kita bisa merawat diri, entah itu luluran kah apa, karena kita menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, ya enggak. Jangan banyak rebahan, nanti sakit. Harus menjaga badan kita agar tetap fit, agar tetap sehat, biar gak lemah antibodinya gitu kan, daya tahan tubuhnya. Lalu kita bisa mempunyai waktu dengan keluarga yang bukan lebih sering sih, tiap hari ketemu, tapi kan kita sekolah, tapi kan di rumah kan sering ketemu aja gitu, ngobrol lah, makan sambil ngobrol lah, ngobrol apa gitu kan. Atau saat bersih-bersih Anda kan bisa berinteraksi dengan keluarga lebih banyak daripada sebelumnya, yang kan. Setelah itu, baiklah, mungkin orang ngomong gini, kenapa sih harus kita, kenapa sih nggak orang lain aja? Orang lain juga punya perannya kok, nggak hanya orang lain juga bisa mencontoh kita, kaum remaja, generasi Z, generasi milenial, untuk memberikan contoh yang baik. Kita lo dilihat sebagai contoh, anak kecil, dari orang kecil, orang tua, lansia, semua orang lihat kita. Tahu nggak, barang-barang yang tren kalau dipakai sama itu kan yang ngetren gara-gara generasi milenial, generasi Z. Mereka kayak, oh ini tren, aku ikut biar ikut tren juga. Gimana kalau kita menerapkan protokol yang baik, menjadikan pemuda hidup produktif dan aman di masa pandemi ini, ya enggak? Kita punya waktu saat stay at home, punya waktu untuk berkembang, literasi dini ditingkatkan, berkreativitas selama masa pandemi ini. Mau ngapain ya, aduh bingung mau ngapain, bisa juga mengasah bakat. Aku gak punya bakat, coba aja aku gambar. Olahraga, mungkin
aku bisa gitu kan. Kenapa sih kok kenapa remaja? Karena kita kan sudah bisa mengoperasikan yang namanya smartphone. Di smartphone itu banyak sekali informasi dari media sosial, dari Google, dari mana aja, di Twitter juga bisa kan. Kita mencari informasi itu dengan bijak, lalu memberitahukannya ke orang-orang terdekat. Kayak siapa? Pertama keluarga, teman-teman, terus tetangga sekitar, ya enggak? Karena generasi Z ini sudah teknologinya sudah banyak, sudah maju, gak kayak tahun lalu, tahun dulu masa-masa orang tua. Ada orang tua juga nggak tahu cara cari informasi ini, kudu ke anaknya, ini gimana kalau mau cari kayak gini, kayak itu loh, pasti tanyakan anaknya semua karena anaknya mengerti, kita mengerti, generasi Z, generasi milenial itu kan. Baiklah, yang saya sampaikan tadi tentang semua peran kita tentang COVID-19. Apakah masih ada yang tidak percaya bahwa COVID-19 itu gak ada? Allah, COVID-19 itu konspirasi elit global yang dibuat untuk yang kaya yang miskin menjadi miskin gitu. Bukan. Mau bukti? Setiap hari di Indonesia terjadi lonjakan kasus dari ratusan hingga ribuan. Positif loh. Yang meninggal juga banyak. Tenaga kesehatan juga pada gugur semua. Ngurusin orang yang terinfeksi COVID. Atau orang itu tertular dari orang dekat. Yang ngeyel. Gak ada. Gak pakai masker kemana-mana. Kalau mau ini cepat selesai, kalau mau kembali normal, ya ikuti pemerintah. Lakukan 5M itu sudah. Apa sih susahnya? Lagi di negara lain yang sudah ngomong COVID-19 sudah mulai mereda dan mau hilang, mau selesai di negaranya. Lihat itu kena gelombang kedua. Mereka kena gelombang kedua, negara-negara tersebut yang melockdown negaranya masih ada sampai sekarang. Walaupun beritanya tidak simpang siur seperti awal-awal dulu, karena kita sudah kita harus berdamai dengan COVID-19 ini dengan protokol kesehatan gitu kan. Kalau Anda tidak percaya, cari nih HP. Di HP banyak, dari media sosial juga banyak orang-orang yang membagikan kisahnya tentang COVID-19 ini, ya enggak? Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas salah kata atau kurangnya kata yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga sehat selalu, semoga bahagia. Patuhi protokol kesehatan, jangan lupa, agar pandemi ini cepat selesai dan kita semua kembali berjalan hidup normal. Oke? Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.